tentera-tentera British ini datang pada hari kemerdekaan dan mengangkat dan mengalu-alukan mereka. Ini satu pemikiran bagi saya, satu pemikiran kolonial yang masih menebal wujud di dalam pemikiran pemimpin kita. Kita gagal membebaskan pemikiran kita daripada cengkaman kolonial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya tak bosan-bosannya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan reaksi sebuah ulasan video dari Trend Publika dengan judulnya Sedihnya Politikus Malaysia, negaranya hanya buatan British. Kaum Melayu pun suka Mandarin. Oke, seperti apa ulasannya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Bagaimana perlembagaan itu dibuat oleh orang luar. Satu ketika dahulu ada Prime Minister kita menjemput tentera-tentera British ini datang pada hari kemerdekaan dan mengangkat dan mengalu-alukan mereka. Ini satu pemikiran bagi saya, satu pemikiran kolonial. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan memulai pembahasan dari kisah sebuah hotel di Singapura bernama McDonald. Hotel inilah yang dibom, yang diledakkan oleh dua pahlawan Indonesia, yakni Usman Janatin dan Harun Thorir pada 10 Maret 1965 saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Jadi saat era zaman ganyang Malaysia, saat era Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Hotel itu menjadi sasaran karena menyandang nama McDonald. Dialah bos Inggris di Asia Tenggara yang memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia, menyatukan Sabah Sarawak dengan Malaya dan termasuk Singapura. Saat itu Soekarno memang tidak suka pembentukan negara boneka Malaysia oleh Inggris, karena sebetulnya bentuk penjajahan baru. Usman dan Harun saat itu tertangkap dan dihukum gantung oleh Singapura, tapi pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan. Nama mereka kemudian diabadikan sebagai nama kapal Republik Indonesia. Jadi, dalam sejarahnya Federasi Malaysia memang buatan Inggris karena orang Melayu tak punya gagasan mengenai hal ini. McDonald merupakan tokoh penting pendiri Federasi Malaysia. Adapun gagasan tokoh Melayu adalah Negara Melayu Raya atau Indonesia Raya seperti yang dikibarkan oleh Burhanuddin Helmi. Tapi Burhanuddin malah dianggap sebagai pemberontak dan masuk penjara. Lucunya, gagasan Melayu Raya ini kemudian dicuri oleh para profesor Malaysia sekarang yang sering gembar-gembor mengenai Mahawangsa Melayu. Melayu Raya yang dulu adalah dikibarkan oleh pejuang kemerdekaan yang sebenarnya. Tapi Melayu Raya atau serumpan-serumpun sekarang ini disuarakan oleh Profesor Melayu Abal-abal, kelompok konservatif pemuja raja-raja yang dulu mendukung British. Besarnya peran Inggris dalam pembentukan Malaysia juga tampak sekali dalam pembuatan konstitusi atau perlembagaan. Konstitusi Malaysia dibuatkan oleh komisi atau Suruhanjaya yang dibentuk oleh Inggris. Semuanya orang Inggris. Konstitusi ini berbahasa Inggris, dan hingga sekarang pun konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Undang-undangnya maksudnya ya. Tatanan negara Malaysia seperti ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, sebenarnya juga merupakan warisan kolonial British. Bahkan sejarah pun masih mengacu pada catatan penjajah. Hal inilah yang diratapi oleh kaum Melayu Malaysia hingga Nasib negara Malaysia memang seperti ini karena kenapa? Karena sebenarnya kemerdekaan Malaysia itu adalah pemberian Inggris. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi undang-undang di Malaysia itu masih ditentukan sebagian besar oleh British juga. Sekarang, seperti dalam video berikut. Apa yang menjadi krisis
yang ada pada hari ini pasal isu perlembagaan sebenarnya adalah rentetan daripada pemimpin dahulu. Saya kalau ditanya, saya sampai sekarang saya tidak boleh nak brain istilah orang sekarang, bagaimana perlembagaan itu dibuat oleh orang luar. 5 anggota Suruhanjaya REIT itu 3 daripadanya orang British, 1 orang Pakistan, 1 orang India. Nggak ada orang Malaysia sama Jadi sekali. kita dibuat satu dokumen yang begitu penting pada negara, supreme document, tetapi tidak ada penglibatan secara direct oleh pemimpin kita. Walaupun ada memorandum yang diberikan oleh orang Melayu ketika itu, tetapi yang mendraftkan, yang merealisasikan, yang membuat perlembagaan itu masih lagi orang lain, orang luar. Jadi dalam konteks itu saya melihat bahawa itu satu kepincangan yang besar yang tidak ada pembaikan yang dibuat oleh pemimpin kita. Sampailah hari ini tidak ada usaha-usaha untuk mendraft semula dalam perspektif dan naratif nggak bisa apa males kepada membangunkan kewatanan negara ini. Hatta kalau kita istilahkan bahawa adakah negara ini negara Islam ataupun bukan negara sekular, sampai sekarang menjadi perbahasan. Tidak ada satu kenyataan tuntas dalam perlembagaan, walaupun ada 3/1 A itu, tetapi diperdebatkan. Maknanya pemimpin kita bagi saya tidak ada ataupun gagal untuk mentuntaskan dalam aspek itu. Jadi begitu juga sistem pelajaran. Apa yang kita ada ini sebenarnya adalah dibawa oleh yang lepas, sistem vernacular contohnya. Jadi kenapa dibiarkan benda itu berlaku puluhan tahun sejak dahulu, sejak Perdana Menteri yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Ini yang menyebabkan perpecahan yang berlaku di kalangan rakyat di negara ini. Begitu juga sistem ekonomi. Jadi kita masih lagi terperangkap dengan sistem riba sejak dahulu sampai sekarang ini yang gagal mengangkat kemiskinan dan penderitaan rakyat di luar sana. Oke teman-teman ya, pembentukan Malaysia ini kan bukan hanya atas kemauan dari persetujuan dari orang Melayu saja, tapi juga ada dua kaum yang lainnya seperti India juga Cina. Nah, mereka ini masing-masing juga menuntut haknya kepada Inggris, terutama sebagai pemberi kemerdekaan, seperti pemberian kewarganegaraan kepada kaum Cina juga India dan sebagainya. Masih banyak banget yang Malaysia sampai saat ini pun tidak bisa merubah. Karena apa? Sistem hari ini, sistem riba ini, sistem kapitalis ini telah menjalar begitu luas dan dibiarkan. Walaupun kita satu ketika diwujudkan bank Islam, sistem Islam dan sebagainya, tetapi dia masih lagi bekerja dalam kerangka kolonial ataupun sistem kapitalis itu. Malah ramai yang memberi komentar bahawa perbankan Islam ini lebih menekan daripada sistem bank konvensional kerana interestnya begitu besar berbanding dengan konvensional. Jadi saya melihat walaupun ada usaha-usaha penubuhan institusi untuk membangunkan jati diri bangsa, tetapi dia hanyalah merupakan tempelan dalam satu kerangka yang dibina oleh kolonial. Dan arti kata yang lain, dalam sebuah rumah itu kita hanyalah membaiki tingkap, membaiki atap, tetapi tiang seri itu masih kita tidak baiki. Begitulah guys, setiap hari Profesor Melayu Malaysia gembar-gembor bahasa Melayu telah mendunia. Tapi hingga kini, konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Pembuatan konstitusi memang sepenuhnya dilakukan oleh Komisi Bentukan Inggris. Dengan kata lain, negara Malaysia memang buatan Inggris.
Yuk kita lanjut lagi. Dan kita lihat bahawa jati diri bangsa juga, kalau boleh saya tulis ke belakang jauh sikit daripada merdeka, selepas merdeka, saya jauh sikit kepada sebelum merdeka lagi. Perjanjian Pangkur contohnya membuktikan bagaimana pemimpin Melayu gagal mengangkat jati diri bangsa, malah menyerahkan kepada orang luar untuk menderahkan perjanjian itu, dan malah melantik satu kumpulan gangster Gihin untuk menjadi lead negotiator kepada mereka. Jadi ini sikap pemimpin Melayu yang saya tidak faham sampai hari ini, kenapa begitu orang kata apa, jujur dan begitu naif menyerahkan kepada orang lain untuk menentukan nasib mereka dan nasib negara dan rakyat keseluruhannya. Dan hari ini kita nampak benda itu sama berulang. Kita menyebut orang luar sebagai konsultan. Sekarang ini dengar katanya ada FBI, ada CIA, ada. Kita masih lagi melantik dan malah mengangkat pihak kolonial ini yang telah membunuh tok nenek moyang kita, membakar rumah tok nenek moyang kita. Tetapi hari ini saya tidak boleh lupa, satu ketika dahulu ada Prime Minister kita menjemput tentera-tentera British ini datang pada hari kemerdekaan dan mengangkat dan mengalu-alukan mereka. Ini satu pemikiran bagi saya, satu pemikiran kolonial yang masih menebal wujud di dalam pemikiran pemimpin kita. Kita gagal membebaskan pemikiran kita daripada cengkaman kolonial ini. Sebab itu hari ini kita lihat kita ni menjadi bahan uji kaji, bahan orang kata apa, tempat mereka mengaut segala keuntungan sampai hari ini. Kita sendiri gagal untuk mengeluarkan satu polisi yang boleh mengangkat jati diri bangsa. Contoh kita lihat bagaimana hari ini Akta Budaya sendiri telah diubah dan pemimpin kita tidak bersuara dan tidak menghalang. Kalau dulu Akta Budaya kita mesti berteras kepada Islam dan Melayu, tapi hari ini sudah hilang perkataan itu. Dia berteraskan kepada kemajemukan negara kita. Jadi ini bagi saya satu senario melihat jati diri pemimpin kita yang tidak melihat kepentingan dan kewajiban untuk mengangkat elemen bangsa itu, mengangkat jati diri orang Melayu itu sebagai satu bangsa yang harus dihormati, yang harus merupakan tuan rumah kepada tanah air kita ini, yang seharusnya menjadi agenda. Sekarang saya ada bersembang dengan satu travel agent. Dia mengatakan ada pelancong-pelancong yang datang ke negara kita ini sudah tidak tahu ini negara apa. Negara Melayu ke, negara Cina ke, India, mereka tidak kenali kerana tidak ada warisan-warisan, tidak ada lambang-lambang menunjukkan kewujudan Melayu itu. Keutamaan Melayu itu berbanding dengan negara Britain, negara Turki, negara Arab. Mereka nampak megah bangunan, bahasa, budaya mereka itu diangkat, disanjung, atau bendera mereka pun diangkat. Mana jati diri bangsa, kewatanan mereka itu begitu tinggi. Dan ini bagi saya kesamaan yang wujud sejak dari dulu. Benda ini berlaku bukan sekarang. Kenapa contohnya hari ini orang mendewa-dewakan Bon Odori, orang mendewakan tentang budaya Korea K-pop, orang mendewakan anime, budaya anime, pakaian kartun dan sebagainya. Kenapa? Kerana pemimpin kita tidak meletakkan satu polisi yang dapat mengangkat budaya kita, malah membiarkan penerapan budaya-budaya lain yang saya difahamkan hari ini. Bon Odori sudah masuk ke sekolah-sekolah. Dan orang budak-budak remaja ini sudah sanggup membelanjakan ribuan ringgit untuk membeli pakaian-pakaian yang melambangkan budaya orang lain. Saya tak nampak orang Korea, orang Jepun pakai baju Melayu. Saya tak nampak begitu. Jadi apa nama ni, di mana polisi itu? Saya tidak nampak sampai sekarang ini
kat mana agenda menaikkan jati diri bangsa kewatanan itu ada di kalangan pemimpin sekarang, hatta daripada dulu pun. Kerana macam saya katakan tadi, apa yang ada hari ini adalah hasil daripada yang dahulu. Sepatutnya kalau pemimpin dahulu sedar perkara ini, seharusnya sudah diubah polisi itu, sudah diubah perlembagaan itu, dan sudah diubah undang-undang itu. Tetapi hari ini masih lagi kita hidup dalam dualisme. Ada perundangan Islam, ada perundangan bukan Islam. Jadi sampai bila perkara ini? Kenapa dibiarkan kerana ini wujud? Dan kerana pemimpin dahulu dan pemimpin sekarang sendiri tidak ada satu visi yang jelas terhadap konsep pembangunan jati diri bangsa itu. Jadi sebab itu bagi saya sangat tertarik apabila Pendeta Za'aba menjelaskan bahawa hari ini orang Melayu ini bukan saja miskin daripada segi harta, tetapi kemiskinan dari segi cita-cita, kemiskinan dari segi jati diri. Jadi tak nampak bukan saja kita ni apa dari segi keuangan, tetapi kita juga apa dari segi visi dan jati diri dan cita-cita. Tidak ada satu cita-cita di kalangan pemimpin untuk membawa dan mengangkat bangsa itu satu tahap yang dihormati oleh dunia. Malah bahasa hari ini, saya terkejut apabila orang Melayu sendiri mendewa-dewakan bahasa lain, melihat bahawa sekolah vernacular itu sekolah yang penting, yang berlumba-lumba untuk mengantar ke sana kerana sekadar untuk belajar dalam bahasa Mandarin. Jadi di mana pemimpin kita hari ini melihat perkara ini? Jadi dan perkara ini dah berlaku dahulu. Jadi kalau dahulu pemimpin kita wujudkan sekolah kebangsaan untuk menyatukan, tetapi tidak dilayan oleh bangsa lain dan tidak ada satu ketegasan oleh pemimpin dahulu, dan kekurangan dan ketidaktegasan pemimpin dahulu menyebabkan pemimpin hari ini malu Allah, segan dan tak mahu untuk merubah perkara itu. Jadi ini bagi saya kesamaan yang berlaku antara pemimpin dahulu dan pemimpin yang ada sekarang ini. Begitulah guys nasib kaum Melayu Malaysia. Mereka sudah punya negara bernama Malaysia. Tapi sebagian kaum Melayu Malaysia merasa bahwa wujud negara Malaysia ini tidak sesuai dengan cita-cita mereka, karena memang negara Malaysia tidak dibuat sendiri oleh kaum Melayu. Dan kalaupun ada perubahan tatanan, hanyalah tambal sulam. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan video dari Trend Publika mengenai nasib negara Malaysia, satu negara yang merdeka dari hasil pemberian British dengan cara perundingan. Banyak dari tokoh-tokoh Malaysia yang menyadari bahwasanya kemerdekaan Malaysia itu bukanlah kemerdekaan yang sempurna. Ini bisa terlihat bagaimana sampai sekarang pun dari segi undang-undang perlembagaan itu masih buatan British. Dan tentunya ini menurut mereka sangat merugikan Malaysia sendiri, karena Malaysia tidak leluasa untuk bisa menentukan apa yang Malaysia inginkan. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Trend Publika. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.